Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur Allah SWT yang masih memberikan kesehatan kepada kita sekalian sehingga hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran yaitu dalam mata kuliah dasar-dasar ilmu politik. Mahasiswa sekalian, sebelumnya kita telah membahas sedikit bagaimana ilmu politik itu dipahami oleh kita sebagai akademisi. Nah, kemudian hari ini kita akan membahas yaitu tentang sejarah dan pendekatan ilmu politik. Sebelum itu, kita juga harus pahami makna politik itu apa. Istilah politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis atau negara kota. Kata politik itu pertama kali digunakan oleh Aristoteles yang awalnya disebut zon politikon ketika itu. Ada pendapat dari Robert Hegel di situ mengatakan bahwa politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan kolektif yang di mana keputusan itu mengikat melalui sebuah usaha untuk mendamaikan perbedaan antara anggotanya. Jadi ketika itu memang ada identiknya ketika dalam suatu organisasi ada pergesekan antara anggota, maka diselesaikan dengan cara berpolitik. Kemudian yang kedua, istilah buruk atau yang disampaikan oleh Peter Mer bahwa politik adalah perebutan kekuasaan, kedudukan untuk kepentingan diri sendiri. Ini tentu menunjukkan sebuah realitas yang ada bahwa politik itu digunakan untuk mendapatkan sebuah kekuasaan. Tetapi apabila kekuasaan itu digunakan untuk hal yang baik, maka juga itu berarti baik. Ini dua pendapat yang tidak sama, artinya saling berseberangan. Nah, tergantung dari perspektif mana kita memandangnya. Walaupun itu di sana perebutan kekuasaan disebutkan oleh Peter Hand, tapi kekuasaan itu untuk memberikan kemaslahatan bagi semuanya, maka itu juga bermakna baik. Konsep politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan atau power, pengambilan keputusan atau decision maker, kemudian kebijakan publik atau public policy, dan alokasi distribusi nilai masyarakat. Nah, kemudian apakah ilmu politik itu setelah kita pahami tentang politik ya? Maka ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari dari beberapa konsep yang tadi itu, seperti konsep negara, konsep kekuasaan, konsep pengambilan keputusan, konsep kebijakan publik, dan juga alokasi distribusi nilai kemasyarakatan. Nilai-nilai itu yang dimaksud adalah dari kebijakan, kemudian dari keputusan yang telah diambil, itu memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Selanjutnya kita ke sejarah perkembangan ilmu politik. Nah, di sini ada ilmu politik telah ada sejak 450 tahun sebelum Masehi. Pemikiran mengenai negara telah dimulai di Yunani kuno. Kita pahami bersama bahwa Yunani itu memang menjadi sebuah acuan atau dasar-dasar utama kenegaraan. Memasuki abad pertengahan, eksistensi ilmu politik mengalami stagnansi, di mana terjadi pergeseran institusi kekuasaan dari negara kepada gereja, sehingga ketika itu negara dianggap kurang penting. Nah, setelah abad pertengahan, itu ada abad ke-15, para pemikir politik telah melibatkan diri mereka ke masalah-masalah kekuasaan, wewenang, dan lain hal yang berkaitan dengan kenegaraan. Selanjutnya pada abad 19, perkembangan politik di negara-negara Eropa banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum. Sehingganya fokus perhatiannya kembali lagi kepada negara yang tadinya dari gereja, kemudian kembali lagi ke negara. Pembahasan perkembangan ilmu politik di Asia. Oke, di Asia pada abad ke-19, kesusastraan politik mengalami kemunduran akibat masuknya pemikiran Barat atau imperialisme Barat ketika itu. Ada Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Belanda, Portugal, Portugis itu masuk ke wilayah Asia. Nah, kemudian di India dan Cina telah mewariskan tulisan politik yang bermutu. Di India, di situ terkumpul dalam kesusastraan Dwi Dharma Sastra dan Arta Sastra. Di Cina terdapat filsuf-filsuf terkenal seperti Confucius, Mencius, dan mazhab legalitis atau Samkhya. Dan di Indonesia sendiri itu didapati beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, yaitu tentunya dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis yaitu pada masa Kerajaan Majapahit dan Babat Tanah Jawi.
Kita tahu bersama juga di Indonesia ketika itu banyak kerajaan yang terkenal hingga mendunia seperti Sriwijaya, Majapahit, Pajajaran, dan beberapa kerajaan yang lainnya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu politik. Yang pertama yaitu hakikat manusia, yaitu zon politikon, di mana manusia itu adalah makhluk politik atau makhluk sosial. Kemudian yang kedua, pragmatisme, di mana sebuah tindakan manusia itu tidak dapat dinilai dari logika, melainkan dari hasil tindakan atau perilakunya. Kemudian yang ketiga adalah pluralisme, di mana keberbedaan atau bermacam-macam juga masih berkolerasi dengan multikulturalisme. Nah, itu multicultural itu artinya juga memberikan sebuah dampak terhadap perkembangan ilmu politik. Selanjutnya kepada pendekatan. Pendekatan dalam ilmu politik merupakan suatu cara atau sudut pandang yang digunakan oleh para ilmuwan politik dalam menelaah politik itu sendiri. Hal ini atau pendapat ini disampaikan oleh Profesor Maryam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik. Dalam ilmu politik, pendekatan itu ada 4. Yang pertama pendekatan tradisional, yang kedua pendekatan behavioral, yang ketiga relativisme nilai ilmiah, yang keempat adalah pendekatan post-behavioral. Pendekatan tradisional atau yang pertama, di sini mengutamakan analisis normatif yang bersumber pada logika. Nah, logika ini cenderung kualitatif. Nah, esensi dari pendekatan ini adalah meletakkan nilai-nilai asasi manusia dalam konteks kajian politik melalui hasil renungan dan bukan didasari kenyataan yang ada. Ciri-cirinya, pendekatan didasarkan pada aspek nilai, kemudian bersifat filosofis, bersifat ilmu terapan, bersifat historis yuridis, dan bersifat kualitatif. Nah, itu kualitatif atau lebih kepada argumentasi. Kemudian pendekatan behavioral muncul pada setelah Perang Dunia Kedua, yaitu menitik beratkan pada kenyataan dan fakta sebagai objek yang perlu dipelajari, menjadikan tindakan dan perilaku individu atau kelompok sebagai objek penelitiannya. Konsep-konsep utamanya di situ ada keteraturan, kemudian ada verifikasi, ada teknik, ada kuantitatif, dan nilai, ada sistematis, ilmu murni, dan integrasi. Tentu ini bertolak belakang dengan konsep pendekatan tradisional, yang dimana tradisional itu bersifat kualitatif, kemudian kalau pendekatan behavioral itu kuantitatif, artinya tidak sama. Nah, pendekatan relativisme nilai ilmiah, ini adalah penengah ya. Pendekatan ini merupakan suatu usaha untuk mengatasi pertentangan antara pendekatan tradisional dan behavior. Nah, artinya menengahi antara keduanya. Di situ Arnold Bell di situ merupakan hal yang penting untuk menempatkan kembali tujuan-tujuan dan nilai-nilai seperti pada masa lampau, yaitu dalam pusat teori politik. Akan tetapi pembahasannya harus dilakukan dengan sarana-sarana ilmiah. Ini berpendapat seperti itu untuk menengahinya. Inti ajarannya, sesuatu dianggap ilmiah apabila mempunyai tujuan yang bermanfaat. Sesuatu dianggap ilmiah apabila hal tersebut dianggap berharga. Kita ingat konsep nilai. Sesuatu itu dianggap bernilai apabila berharga. Dan apabila sesuatu itu dianggap tidak berharga, maka tidak memiliki nilai. Artinya juga tidak ilmiah. Yang terakhir adalah pendekatan post-behavioral. Sifat karakternya dalam penelitian politik yaitu harus mendahului teknik-teknik. Kemudian juga ilmu politik pada masa kini seharusnya memberikan penekanan utama pada perubahan sosial. Tentu dalam setiap interaksi sosial itu tidak bisa dinafikan akan adanya sebuah konflik atau perubahan sosial itu juga bisa berdampak pada adanya konflik. Nah, untuk itu ilmu politik juga harus siap atau juga harus menyesuaikan, berkelanjutan untuk menyesuaikan keadaan atau perubahan sosial yang terjadi. Telah melepaskan dirinya dari realitas politik yang sifatnya lebih kasar atau masih kasar. Kemudian memberikan penekanan yang begitu besar pada paham-paham keilmian serta pendekatan yang bebas nilai.
Kemudian sebagai kaum intelektual memiliki tanggung jawab untuk melindungi peradaban nilai-nilai kemanusiaan. Kita ini juga termasuk dalam kaum intelektual atau akademisi. Nah, kita memandang politik itu dari perspektif keilmuan, bukan dari perspektif politisi atau perspektif unsur kepentingan lainnya. Kemudian mempunyai komitmen untuk bertindak. Dan selanjutnya yang terakhir, politisasi dari semua profesi dan semua asosiasi profesional. Artinya, politik itu ya tidak mengintervensi profesi apapun atau tidak mengintervensi asosiasi apapun. Sebaiknya seperti itu adalah ideal. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya yang telah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.